Alhamdulillah alladzi an'amana bis-sihhati wal 'afiyah walladzi amarna bit-taqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu yang kami tuakan, Bapak Ibu jamaah Masjidil Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, kajian tafsir hadis, dan juga pemirsa di media sosial kami, dan semua kaum muslimin muslimat yang kami hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahmi kita, majelis kita, serta kajian-kajian kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalawat beserta salam teratukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, jamaah sekalian. Di ayat yang ke-7 kita sudah diperintahkan oleh Allah ketika mereka yang kita ajak perjanjian itu bisa dipegang omongannya, perjanjiannya, maka fastaqimu lahum, kita pun harus memegang perjanjian itu, harus komitmen dan konsisten juga. Innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu pandai memegang janji dan hati-hati terhadap kaum kafirin, hati-hati terhadap kaum musyrikin. Kenapa? Karena kaum musyrikin ini tidak mudah untuk kita pegang janjinya, ya. Pokoknya kafirin, musyrikin, munafikin, ya. Dan itu ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau ada hari tertentu diundur, ternyata hari tertentunya enggak, ya ini salah satunya seperti itu barangkali. Ya, maka di ayat 8 ini Allah menegaskan kaifa wa iyadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Kaifa, di sini tafsirnya kaifa yakunu lahum ahdun, bagaimana mereka itu bisa memegang janji. Mereka siapa? Orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang sudah melakukan satu perjanjian, tidak pernah mengotori Masjidil Haram, tidak pernah mencampur adukan ibadahnya dengan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, ya, bisa jadi mereka tetap mengingkari. Itu orang-orang kafir, ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai dengan alasan toleransi lalu kemudian mencampur adukan ajaran-ajaran agama. Nah, wa iyyadharu 'alaikum ay yadhfaru bikum. Kenapa? Karena mereka ini kalau mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan kalian, wahai orang-orang beriman. Orang-orang kafir ini la yarqubu fikum, tidak akan pernah menjaga, yura'u, ya, memelihara, ya, fikum terhadap kalian. Memelihara apa? Illan ay qarabatan, tidak bisa menjaga hubungan silaturahmi kekerabatan. Cara gampangane gak iso dijak seduluran. Ngoten. Saking mereka itu kalah ngoten mawon. Nggih. Enggak tahu apakah bisa ditafsirkan secara kontekstual saat ini, ya. Karena mereka minoritas saja. Jadi kadang-kadang mereka itu masih enjoy aja. Tapi yang kita takutkan iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum. Bisa jadi kalau mereka mayoritas, ya, lo minoritas saja seperti ini loh. Gitu. Apakah itu termasuk
tafsir ini ya wallahu alam. Ini karena banyak di Uighur, di negara-negara yang notabene muslimin itu minoritas, yang terjadi adalah mereka ditindas, diintimidasi dan sebagainya. Itu jamaah sekalian. Jadi kadang-kadang umat Islam ini terlalu toleransi. Terlalu toleransi. Mungkin panjenengan sudah menyaksikan di media sosial ya, seorang tokoh nasional menuntut di anggota DPR ini. Ayo kalau mau adil ya, kalau memang hari besar Islam itu diundur ya, coba sih hari besar nasional kalau mau mengundur. Itu baru adil. Nah, kalau tidak bisa memang dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Memang ada dua penafsiran. Diundurnya hari besar Islam itu kalau hanya sekedar urusannya masalah pekerjaan, saya kira tidak ada masalah. Itu pun disayangkan. Kenapa hanya membelani masalah pekerjaan duniawi sampai tega, ya kan? Mengurangi kesakralan hari besar Islam. Belum lagi dalam konteks yang kedua. Yang kedua ini jamaah sekalian, apalagi tahun baru Islam. Ya. 1 Muharram itu tonggak bersejarah di mana bulan Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah kita. Haji dan sebagainya, puasa Ramadan ya. Tanpa ada tahun Hijriah tidak bisa itu. Dan itu spirit hijrah yang membangkitkan semangat umat Islam. Nah, kalau itu diundur, ya Pak, sakralnya kurang. Ngapunten kalau di tradisi Jawa itu kan ada satu suro, Pak. Tidak berani loh mereka itu, ya. Merubah-rubah itu enggak berani. Karena itu akan cara wong Jawa ngarani kualat. Ya, kualat gitu. Jadi sebetulnya kalau memang itu dianggap remeh ya Allah sebenarnya biar, apalagi kalau alasannya hanya sekedar harpitnas, apa itu Pak? Hari kecepit nasional. Loh ini ya harus bagaimana ketegasan yang berwenang harusnya. Bukan ininya yang direkayasa, bukan yang dirubah-rubah. Itu harusnya seperti itu, Pak. Ya. Tapi sekali lagi pemirsa ya, saya bukan berarti aku dikira aku aliran keras. Ini kadang-kadang sekarang repot Pak ya. Jadi ini hanya menduduk selehkan satu permasalahan bahwa di dalam Islam itu ada hari besar Islam seperti halnya hari besar agama lain. Itu misalnya begini, Ustadz Samsudin sudah ada lingkaran, apalagi tanggalnya kan sudah merah itu Ustadz ya. Misalnya sudah ada rencana 1 Muharram aku arepe nikah umpama ini Ustadz ya. Ya. Iya. Ya, sudah dicatat tanggalnya karena ingin mencari barokahnya hari istimewa 1 Muharram. Kebetulan beliau ini pegawai aktif sehingga disesuaikan tanggal merah yang notabene libur hari besar agama. Satu sisi peluang ketika beliau libur bekerja, di sisi lain ambil keistimewaan hari bersejarah di dalam Islam. Tiba-tiba digusur Pak. Digeser. Ya, yang terjadi apa akhirnya? Nek cara berpikir, kalau digeser dinane tok ae lho. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kalau diundur nanti berikutnya, beliau kan kerja. Gitu masalahnya, Pak. Ya. Terus yang kedua, itu kan sudah tanggal 2, bukan berarti tanggal 1 Muharram lagi. Nah, itu misalnya seperti itu. Ngapunten. Sama halnya ketika ngapunten umpama 17 Agustus. Wes ngene digeser daripada kan sama-sama kecepet itu Pak, kalau nggak salah ya, sama-sama kecepet. Cobalah diundur, ya. Itu hari kecepet itu wabah, bahaya nanti kerja bisa kurang nanti. Digusur aja, upacaranya tanggal 18, berani nggak? Ya, ngapunten sekali lagi. Ini hati kecil masyarakat awam, rakyat kecil, rakyat jelata ya. Tolonglah yang memegang jabatan ini amanah loh. Kami bisa menuntut nanti di akhirat. Di dunia ini mungkin kaum muslimin sabar ini. Udah damai-damai aja. Aja. Apalagi orang Ahlussunnah wal Jamaah ini ya. Ini pengalaman saya. Itu enggak gampang kaget. Halau mesti mau ngono kok. Urusan kecil itu enggak. Nah, ini kecil atau besar tergantung bagaimana memandangnya. Itu, Pak. Lho bojo ganteng utawa ayu tergantung memandangnya kok, Pak. Ya kan?
Pak Ahya itu bagi istrinya ganteng itu karena dipandang istrinya. Tapi belum nek dipandang Krisdayanti belum tentu kan. Nah, sama dengan seperti itu. Gitu ya Pak Ibu ya. Jadi ya bukan berarti tidak manut pemerintah, ya. Tapi nek kemudian apalagi ini kan urusan gitu aja kok dirubah-rubah gitu. Wong masalah besar yang lain bangsa aja masih banyak. Loh ya ini biarin aja lah. Dene kok hari fitnas ini ono sing bolos. Misalnya Mas lali aku. Mas Hadi. Lali aku. Misalnya Mas Hadi ini guys kerja gara-gara hari kecepatan nasional kok tidak masuk hari Seninnya. Ya tinggal bosnya aja lah yang marahin. Kan gitu aja. Atau diberi aturan ya, diberi sanksi. Pokoknya sing Senin gak mlebu kena sanksi. Insya Allah mereka juga tetap kerja kok. Gitu loh. Itu sehingga kesakralan hari besar nasional, kesakralan hari besar agama, tolong ayo sama-sama kita junjung tinggi sebagai hazanah budaya berbangsa, bernegara dan beragama. Nah, masalah itu SKP 3 menteri ya tidak tahu, menterinya juga manusia biasa. Alangkah indahnya andaikan para menteri yang kami hormati ini bisa menerimalah masukan-masukan dari kami. Ya, Maulid Nabi misalnya ya tanggal merahnya sudah itu. Karuan kalau tanggalan itu mulai sekarang ditetapkan tidak ada tanggal merah. Itu monggo silakan. Nanti hari Minggu juga nggak usah. Nanti liburnya bisa diatur. Itu. Wong anak saya itu kerja aja minggu belum tentu libur kok. Ya monggo seperti itu ya. Ini kalau dihubungkan dengan ayat ini. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan ayat ini. Tapi ini realita Pak, ya, realita. Kaifa wa iyadharu alaikum la yarqubu fikum. Ini kalau dihubungkan dengan sekarang, mereka itu kalau punya kesempatan, punya jabatan, punya wewenang, nah ini la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan pernah memelihara baik kekerabatan, ya, kebersamaan seduluran, apalagi satu perjanjian. Mereka pasti akan mengingkari. Ini sudah nasnya Al-Quran. Panjenengan pirsa sejarah orang Israel ketika di Palestina awal-awal dulu bagaimana? Mereka yang dompleng Palestina. Sekarang apa yang terjadi? Nah, itu jadikan kita, Pak. Bisa jadi yang minoritas di saat PPKM darurat sekalipun heboh kan sekarang mereka datang jeret. Nah, untung ada TV yang memberitakan. Biasanya malah nggak memberitakan itu. Akan nggak menyakiti rakyatnya seperti itu, Pak. Di saat kita dibatasi, seakan-akan corona hanya di jalan Darmo saja, sehingga orang disimpangkan ke sana kemari. Ya, ini ngapunten sekali lagi ini berbicara logika saja, rasionalitas saja, demi berbangsa bernegara yang sebaik-baiknya. Ya, aku ngomong ini kita ini, kawan mimpin ya dulu karwani sok nol, jadi ya ini sekedar masukan-masukan, jangan sampai seperti ayat ini. Yurdunakum bi afwahihim, mereka tuh ridho, mereka suka, mereka cinta bi afwahihim, hanya ucapan mereka saja. Ngerti lho, Pak? Tapi wa taqbaqulubuhum, mereka tidak pernah mengakui di hatinya. Ayo kita toleransi Nusantara dan sebagainya. Ya kalau hatinya benar-benar, kalau tidak ada udang di balik rempeyek. Ya, kita kan tidak tahu, Pak. Itu seperti ini. Ini yang harus hati-hati terhadap orang kafir. Wa taqbaqulubuhum, kenapa? Wa aksaruhum fasikun. Karena kebanyakan orang-orang kafir itu adalah fasik. Ya. Kenapa memakai aksaruhum? Kok kebanyakan, kok tidak semua saja? Wa kulluhum fasikun. Karena bisa jadi di antara orang kafir itu satu atau dua pasti ada yang baik. Hebatnya Allah itu seperti itu, Pak. Nek cara bahasane wong Jawa, ya, sak elek-eleke wong masih titik mesti ana apike. Tapi sak walike sak apik-apike wong masih titik mesti ana eleke. Sehingga di sini wa aksar, tapi hati-hati karena kebanyakan orang kafir itu rusak, bobrok. Ya, moralitasnya rusak sudah. Oh, sudah jelas komunis itu larangan negara, larangan agama kok. Itu ya ada loh, Pak, yang ini dan sebagainya, hak asasi dan sebagainya. Ada. Ada satu aliran yang mestinya ini tidak diakui di Indonesia yang katanya negara beragama. Enggak usah saya sebut, jenengan sudah tahu. Kenapa seorang menteri bisa mengucapkan selamat hari besarnya itu? Misalnya. Wallahu alam.
beliau yang kita hormati, sama sekali kita tidak membenci beliau. Ini masukan untuk kita semuanya agar Indonesia ini sesuai dengan cita-cita para pahlawan yang telah mendahului kita. Nah, Pak, apalagi ini Agustus yang ke-76, Pak. Ya, 76 itu luar biasa. 7 itu tujuan hidup, merdeka atas berkat rahmat Allah. 6 itu apa? Didasari dengan iman yang rukunnya ada 6. Ngono, Pak. Yo tarik matok ae wis, Pak Walis. Oke, itu. Jadi monggo kita bersama-sama jangan sampai kula jenengan kena virus-virusnya orang-orang kafir yang kebanyakan berbuat fasik. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalila, mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit demi keinginan mereka. Rela menjual agama demi jabatan, demi kekayaan, demi kehormatan. Nggih, demi kehormatan. Boleh, begitu Pak. Lagunya siapa itu? Mas Adi Armai Ramah. Ya, jangan sampai kemudian menjual agama. Fasoddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Menjual agamanya demi keinginan syahwat duniawi mereka, sehingga mereka berusaha, Pak, fasoddu an sabilihi, berusaha menutup-nutupi agama Gusti Allah. Ya Allah. Jadi mereka merekayasa bagaimana agama Allah ini fasoddu an sabilihi, dibatasi. Saya ternyuh ketika Pak Aun Rafiq ngendikan, "Lah aja meneh kok urusan ngono wong soft aja masih." Gitu, Pak. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman yang sivitas dakwah. Ya Allah, Ustadz, masjidin jenengan tuh eman-eman kalau masih jaga jarak. Wong jarak sudah ada sendiri kok. Dekatnya Pak Samsudin, aku yang ngono dalam hati saya. Ya. Gimana ini kira-kira nanti saya matur sama Ustadz Musyafa nanti. Ya. Setidak-tidaknya ini tetap terpasang. Ketika sholat kalau jenengan rapat, nah setelah sholat monggo jenengan ambil posisi sesuai garis yang sudah ditetapkan. Kira-kira itu bisa apa tidak? Mudah-mudahan ketika lurus rapat soft itu tidak ada virus yang nempel. Yang penting kan harus pakai masker. Itu misalnya seperti itu. Karena beberapa masjid yang tempat saya khutbah, Bapak Ibu, ya itu sudah melakukan seperti itu. Bahkan diumumkan, Pak, diumumkan para jamaah, tolong protokol kesehatan dijaga, lurus rapat softnya, setelah salam silakan ambil posisi di soft atau tanda-tanda yang sudah ditentukan oleh takmirnya. Intinya adalah menjaga jarak. Tapi ketika sholat, sawu sufufakum, itu barangkali dengan melurus rapatkan soft ini akan memperkuat iman kita, memperkuat imun kita. Walaupun sekarang ditiru sama ketua DPR itu, jaga iman, jaga imun, insya Allah aman, amin. Itu istilah bukit biyen. Ya, itu sekarang banyak yang protes itu, Pak. Itu. Tak pikir mau datang ke Surabaya itu gimana? Ternyata itu ada di mana-mana itu. Ya, mudah-mudahan Pak, Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang negarawan sekaligus agamawan. Itu Pak, negarawan akeh wong, negara politik bisa diotak-atik, Pak. Hukum aja bisa disiasati, Pak. Apalagi kepentingan, Pak. Itu. Mumpung berkuasa. Rusak kabeh, Pak. Wong jalan raya kok ditutup. Karwane gak oleh kerja kuwi cukup ana kebutuhane. Waru, bayangkan, Pak. Saya merasakan itu. Bayangkan, andekan mau masuk Ahmad Yani ditutup, akhirnya muter lewat jalan kecil-kecil kan? Apa nggak tambah kerumunan? Padahal ada seorang ulama yang ketika kerumunan saja 50 juta belum cukup, 20 juta belum cukup, penjara sekian tahun belum cukup. Ya, ngapunten saya nggak bilani siapa-siapa, walaupun banyak orang mengatakan kepada saya ketika saya pakai jubah mirip dengan beliau. Ya bena sama wasumur sat. Ya, katanya seperti itu. Ya, ngapunten jamaah sekalian, ini bukan saya emosi, tapi ini Al-Quran Sunnah itu mengatakan seperti itu. Monggo tolong para penguasa yang kami hormati, rakyat ini pintar-pintar semua sebetulnya. Tapi daripada rame, kan ngoten. Nek cara bahasane wong kulonan iki ya wis sing waras ngalah gitu terus ngoten. Itu kan jangan sampai terjadi.
Nggih. Jadi fasadu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini Allah loh Pak yang berfirman. Karakter-karakter seperti inilah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu berarti sangat buruk apa yang mereka lakukan. Nggih. Sangat buruk apa yang mereka putuskan. Bayangkan Pak. Ya, maka dari itu monggo kula jenengan kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada tatanan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa disayang Allah Subhanahu wa taala. La yarqubuna fi mu'minin illa waladimah wa ulaika humul muqtadun. Sampai di bareli mana Pak? Di ayat 10 ini. Mereka itu sekali lagi tidak akan pernah menjaga hubungan baik kepada seduluran kepada kaum mukminin. Ya, dan juga mereka tidak akan pernah pegang janji konsisten. Makanya bisa jadi kan katanya kan sekarang ada yang tadinya 2 periode kan bisa dirubah lagi sekian periode. Katanya sih Allah mudah-mudahan tidak itu ya. Beliau enggak mungkin seperti itu. Wa ulaika humul muqtadun. Mereka suka melampaui batas. Ya, melampaui batas. Enggak cara wong kasaran itu enggak duwe aturan. Nggih, sak karepe dhewe. Niku wong kafir. Nggih, wong kafir modelnya seperti itulah panjenengan wong iman monggo kula jenengan mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala nggih mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kaji Al-Qur'an sebagai pedoman kula jenengan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan barokah kepada kita barokah keluarga kita barokah lingkungan kita dan barokah negara kita amin ya rabbal alamin ini selamat merdeka ya Bapak Ibu nggih monggo digeser maupun tidak wis merdeka ya merdeka ya itu hasil perjuangan para ulama kita ya, kemarin saya disetelkan Faza itu filmnya Sang Kiai itu ngeri Pak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu dengan resolusi jihadnya itu seperti itu Pak lah kalau kemudian dikhianati para penerusnya ini kan kasihan mereka ya mati-matian mereka membela bangsa dan negara ya ngoten Pak ya, terus saiki modele digawe kaya ngene kan yo sakno niku nggih wong atase ana warung dibatasi harus 20 menit lah nek mangane durung tak piringi dijukuk lha sakno to Pak ya itu seperti itu nggih subhanallah yang terpenting adalah kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera sirna kita husnuzon positive thinking kepada pemerintah mudah-mudahan yang dilakukan ini membawa kebaikan tapi juga mohon kepada Allah kalau memang ada unsur-unsur mempolitisasi agama apapun lah, ya, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna wal mu'minin irhamna wal muslimin irhamna bi rahmatika ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, seluruh jamaah kami, bangsa dan negara kami. Ya Allah, karena dengan dosa-dosa inilah barangkali Engkau memberikan musibah, virus dan wabah serta berbagai macam bencana ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan lingkungan kami, selamatkan bangsa negara kami, dan selamatkan kami ya Allah dunia dan akhirat kami. Cukupi rizki kami dengan rizki yang halal barakah, yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah. Ya Allah bisa berziarah ke Makkah, Madinah, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra putri kami yang solih-solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.